Sekarang kita simak dulu soal fobia alias rasa takut berlebihan terhadap sesuatu. Misalnya, takut pada ketinggian, pada serangga, atau pada ruang sempit. Namun di antara fobia yang mainstream, ada banyak fobia yang aneh dan gak kepikiran nih guys. Like It udah milihin 7 fobia paling aneh nih guys. Menjadi sendirian, single gak punya pasangan, buat sebagian besar orang sih biasa aja ya. Namun buat orang-orang yang mengidap anutofobia bisa jadi bencana nih guys. Soalnya mereka fobia jomblo nih, gak bisa sendirian. Mereka itu menganggap jadi jomblo itu malang banget. Karena itu pula, para pengidap fobia jomblo cenderung memilih bertahan di hubungan yang gak sehat. Penderita anutofobia menganggap kesendirian adalah sesuatu yang menakutkan. Dan yang terakhir, mereka sangat terobsesi pada hal-hal yang membahagiakan. Contohnya nih, selalu membayangkan pernikahan, menemukan cinta sejati, kisah hidup yang romantis, dan hal-hal manis lainnya. Padahal hidup kan gak selamanya butuh yang manis-manis aja ya. Ada kalanya kita harus mengenal kesedihan agar lebih bersyukur. Fobia yang satu ini gak kalah unik nih guys. Gerontofobia, yaitu ketakutan menjadi tua. Ciri-ciri orang yang mengidap gerontofobia adalah mereka akan histeris ketika tahu dirinya mulai menua. Merasa ketakutan ketika terjadi penurunan kemampuan fisik. Beberapa penderita memilih prosedur operasi plastik untuk menghambat penuaan. Nah, fobia ini malah membuat para pengidapnya nggak bisa menikmati hidup. Akan ada aja hal yang ingin diperbaiki di tubuh mereka. Guys, pernah ngebayangin nggak? Kalian takut sama suatu warna? Ternyata ada loh fobia ketakutan sama sesuatu yang berwarna. Namanya xanthofobia. Khususnya warna kuning nih guys. Hal ini biasanya disebabkan karena pengidap memiliki pengalaman buruk dengan warna tersebut. Misalnya di Cina nih, kuning merupakan warna kekaisaran yang menandai perintah kepada seseorang untuk bunuh diri. Beberapa orang lainnya mengalami ketakutan terhadap warna kuning karena saat masih kecil pernah disengat lebah. Pengidap xanthofobia akan menutup mata saat mengalami serangan panik ketika melihat benda-benda sepele seperti bunga dahlia. Disebut-sebut mereka juga nggak bisa menikmati keju, sari lemon, telur, dan pisang. Kalau biasanya orang suka tidur, pengidap fobia yang satu ini malah takut kalau harus tidur. Mereka takut kehilangan kendali pada tubuh saat jatuh tertidur, guys. Akibat ketakutannya ini, para pengidap somnifobia melakukan berbagai hal agar tubuh tetap terjaga. Meskipun sudah sangat lelah, mereka tetap memaksa mata mereka untuk terbuka. Dan ketika tidak sengaja tertidur, kualitas tidur yang didapati menjadi sangat buruk. Seperti yang kalian tahu nih, tidur adalah satu kebutuhan untuk menjaga tubuh tetap sehat kan? Kalau fobia ini dibiarkan terus-menerus akan sangat mengganggu kegiatan nih. Makanya, pengidap fobia ini disarankan untuk melakukan konseling. Sebagai manusia, tentunya kita risih dong kalau badan kotor. Pasti langsung pengen mandi dan bersih-bersih. Tapi ternyata ada orang-orang yang memiliki ketakutan berlebih terhadap mandi, mencuci, ataupun kegiatan bersih-bersih lainnya guys. Fobia ini dikenal dengan nama ablutofobia. Fobia ini membuat penderitanya merasa cemas, panik, hingga menangis saat melihat kamar mandi. Hanya membayangkannya aja udah jadi memiliki efek serupa guys. Penyebab fobia ini hampir sama ya seperti fobia lainnya, seperti memiliki trauma tersendiri yang dialami saat mandi atau faktor genetik dan lingkungan. Nah, karena fobia ini menyebabkan pengidapnya tidak pernah mandi, hal tersebut membuat mereka seringkali dikucilkan oleh masyarakat. Dan jika makin parah, pengidap malah akan mengalami fobia lainnya nih, seperti agorafobia, yaitu ketakutan terhadap ruang terbuka, dan juga rentan terkena anxiety disorder. Tapi tenang aja guys, fobia ini bisa disembuhkan kok dengan rutin melakukan konseling dan terapis seperti mencoba duduk di depan kamar mandi serta air yang mengalir. Di antara kalian pasti banyak ya yang suka hujan. Kebayang dong syahdunya ketika hujan turun. Tapi ada orang-orang yang takut nih sama hujan. Dikenal dengan sebutan ombrofobia, fobia ini membuat pengidapnya menghindari hujan dan memilih untuk mengurung diri guys. Seseorang yang mengidap fobia ini akan mengalami sesak nafas, panik, jantung berdegup kencang, menangis, bahkan berteriak nih saat hujan turun. Sama seperti fobia lainnya nih, ketakutan berlebih ini bisa disembuhkan dengan terapi oleh ahlinya. Tapi yang lebih penting, pengidap harus ditemani oleh seseorang saat mencoba untuk menikmati hujan agar merasa lebih tenang ya. Guys, pada hari Valentine biasanya orang ngasih bunga ke pasangan kan? Sayangnya perayaan hari Valentine yang identik dengan bunga kayaknya
nggak bisa dinikmati nih sama pengidap antofobia ini. Di saat kebanyakan orang menyukai bunga karena warna dan bentuk yang cantik, mereka malah ketakutan tiap melihat bunga. Pengidap fobia ini biasanya akan merasa pusing dan mual saat berada dekat bunga. Bahkan pengidap juga merasakan sesak nafas, lalu pingsan. Wah, sayang banget ya guys, padahal bunga merupakan tanaman yang cantik. Di antara kalian, ada nggak yang anatofobia juga? Kali ini